Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Yunita Stiana, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, akan memaparkan tugas 1.1.A.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada modul 1.1. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, bahwa yang pertama, guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Guru terlalu banyak ceramah dan siswa hanya duduk diam mendengarkan. Kemudian yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan ketuntasan KKM. Saya lebih mengutamakan kemampuan aspek kognitif anak. Padahal saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya soal mentransfer ilmu saja, tapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak dengan menyamaratakan kemampuan anak. Selanjutnya, yang keempat, melakukan pembelajaran sesuai zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan anak. Selanjutnya, siswa pasif dan motivasi belajar rendah. Anak-anak tidak bersemangat, tidak ada rasa ingin tahu pada pelajaran. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi, anak-anak selalu merasa lesu dan tidak bersemangat. Dan ketika saya menanyakan apa ada pertanyaan, mereka hanya diam. Kemudian yang keenam, fokus pada suasana yang tertib, tenang, dan anak-anak memahami materi. Berikut adalah gambaran bagaimana suasana kelas saya sebelum saya mempelajari modul 1.1. Setelah saya mempelajari modul 1.1 yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya antara lain, yang pertama, pembelajaran berpusat pada anak atau student center. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam pembelajaran, sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Kemudian yang kedua, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru hanya menuntun, mengarahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang ketiga, berani keluar dari zona nyaman pembelajaran dengan berkolaborasi bersama siswa untuk menggali dan mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Yang keempat, menghargai setiap karakteristik belajar anak. Anak terlahir berbeda. Setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Bagaimana sebagai seorang pamong, saya harus dapat menuntun anak-anak saya sesuai dengan kodratnya. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1 ini juga dapat merubah perilaku saya. Antara lain yang pertama, dalam kegiatan pembelajaran, guru seharusnya dapat memerdekakan siswa. Salah satu contohnya adalah dengan memberikan kebebasan pada anak untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitas mereka. Kemudian yang kedua, sebagai pendidik harus lebih cermat melihat bakat anak melalui observasi, wawancara, dan pendekatan personal. Yang ketiga, seorang guru dapat mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa dapat meningkat. Kemudian yang ketiga, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, penerapan yang akan segera saya lakukan di kelas antara lain
menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik dapat memberikan kebebasan kepada anak untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuannya agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif dari mereka. Kemudian yang kedua, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang ketiga, menerapkan sistem AMONG atau pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi pembelajaran yang menuntun. Dalam penerapannya di kelas, sesuai dengan pengajaran dan pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro, kita dapat menerapkan pola asih, asuh, dan asah. Yang keempat, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, bahwa kodrat anak adalah bermain, dan saya akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi menyenangkan. Yang kelima, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti, pembiasaan-pembiasaan baik akan selalu saya teladankan kepada siswa tentang bagaimana mereka bersikap agar menjadi pribadi yang lebih baik. Yang terakhir, dengan menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dengan budaya setempat. Hal ini penting untuk kita terapkan pada anak-anak saat ini, mengingat perkembangan iptek banyak sekali anak-anak yang hilang nilai-nilai budayanya. Di sini, saya sebagai seorang guru berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari anak sesuai dengan kearifan lokal budaya setempat. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, melainkan perlu penanaman budi pekerti yang baik. Selain itu juga pendidikan sejatinya adalah berhamba pada sang anak. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.